Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang statistika. Sebelum kita memahami tentang arti dari statistika itu sendiri, yang perlu kita pahami adalah kata dasarnya yaitu statistik. Statistik itu adalah suatu kumpulan data baik bilangan atau non-bilangan yang disusun dalam sebuah tabel atau diagram. Kemudian, statistika itu sendiri adalah suatu ilmu pengetahuan tentang pengumpulan data, penyajian data, penganalisisan data, sampai dengan menarik kesimpulan dari data itu. Kemudian tadi dalam istilah statistika itu ada istilah data. Jadi yang terpenting dalam suatu ilmu statistik atau statistika itu adalah data. Data itu dibagi menjadi dua. Ada data kualitatif dan ada data kuantitatif. Data kualitatif itu sendiri adalah data yang tidak berbentuk bilangan. Biasanya bentuk data kualitatif ini adalah deskripsi. Bentuk deskripsi atau bentuk kata-kata. Kemudian data kuantitatif itu adalah suatu data yang berbentuk bilangan. Kemudian data kuantitatif inilah yang kita dapatkan terlebih dahulu, kemudian kita akan deskripsikan menggunakan data kualitatif. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan suatu data? Untuk mendapatkan suatu data, pertama-tama kita harus menentukan populasi. Kemudian dari populasi ini kita akan mengambil suatu sampel. Apa itu populasi? Populasi itu adalah himpunan semua objek yang menjadi bahan pembicaraan atau yang menjadi fokus kita ya. Kemudian sampel itu apa? Sampel itu adalah himpunan bagian dari populasi. Sampel ini merupakan bagian dari populasi. Contohnya suatu penilaian atau yang dilakukan di SMA Katolik untuk mengumpulkan data siswa berupa nilai matematika. Jadi populasinya adalah semua nilai matematika siswa SMA Katolik. Kemudian sampelnya apa? Sampelnya adalah nilai matematika kelas 12. Jadi dalam sampel ini hanya sebagai perwakilan dari populasi. Jadi yang menjadi fokus kita adalah pada bagian sampel. Kemudian dalam hal penyajian data, itu ada dua jenis. Yang pertama data tunggal, yang kedua data kelompok. Untuk data tunggal,
Untuk penyajian data tunggal, itu bisa disajikan dalam bentuk baris atau kolom. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Kemudian yang ketiga, itu berbentuk diagram. Untuk diagram ini, dia mempunyai 3 jenis. Yang pertama, diagram batang. Yang kedua, dia berbentuk diagram garis. Yang ketiga, berbentuk diagram lingkaran. Untuk bentuk tabel, misalnya ada data penjualan buah. Data penjualan buah di kios Agro B dalam seminggu. Misalnya jenis buahnya itu ada salak 15 kg, kemudian apel 13 kg, jeruk 11 kg, kemudian pepaya 12 kg, dan pisang 9 kg. Jadi, inilah data hasil penjualan buah di kios tersebut. Kemudian bagaimana kalau kita mau menyajikannya dalam bentuk tabel? Jadi kita tinggal buat baris dan kolomnya. Di sini kita buat jenis buah. Di sini kita buat penjualannya dalam satuan kilogram. Tadi salak ya. Salaknya 15. Kemudian apelnya tadi 13. Jeruk 11. Pepaya 12. Kemudian pisang 9. Jadi kita buat tabelnya seperti ini. Nah, yang sebelah kiri itu namanya kategori data. Di sebelah kanan namanya nilai data. Oke, jadi kita buat tabel aja ya kalau untuk tabel yang berbentuk, penyajian data yang berbentuk tabel ya, baris dan kolom. Jadi seperti inilah penyederhanaan data dari data asal yang berbentuk seperti ini. Ini data asalnya. Kemudian kalau kita mau buat dia dalam bentuk tabel, seperti ini, jenis buah, kemudian kita buat tabel yang di sebelah kanannya, ya, kolom di sebelah kanannya itu tentang penjualannya. Salaknya 15, apel 13, dan lain sebagainya. Kemudian, kalau untuk tabel yang berupa distribusi frekuensi, biasanya itu pakai ini ya, pakai garis. Tetapi kalau untuk pada umumnya untuk data tunggal yang paling sering digunakan itu adalah tabel baris ya, tabel baris dan kolom tadi. Kemudian berbentuk diagram ya,
Diagramnya tadi ada 3, ada diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram baris. Sekarang kita akan buat data di atas tadi menggunakan diagram batang. Kita harus buat dulu ya. Seperti ini. Ini kita buat jenis buah. Kemudian ke sebelah sini penjualan. Di sini kita kasih salak ya, kita beri tanda. Kemudian di sini apel, di sini jeruk, di sini pepaya dan seterusnya tadi. Kita akan buat ke sebelah kanan. Kemudian yang ke atas itu adalah penjualan, jumlah dari penjualannya. Kalau salak tadi jumlahnya berapa? 15. Berarti dia kita anggap saja yang paling tinggi. Kemudian untuk apel 13, berarti dia posisinya berada di bawah sedikit. Kemudian untuk jeruk posisinya 9, berarti dia di bawah 13. Kemudian lagi pepaya, dia 12, berarti di atas sedikit 9. Nah, biasanya di samping sini ya, di sebelah sini itu akan diberi angka yang arahnya itu akan ke sini ya. Nah, untuk menandakan jumlah dari masing-masing komponen jumlahnya. Kemudian di sini dibuat 15, di sini 13, di sini 12 dan di sini 9. Atau angka-angka ini juga bisa kita buat di atasnya, di atas masing-masing sini. Berarti 15, 13, 12 dan 9. Jadi inilah bentuk diagram batang yang pada umumnya digunakan. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga diagram batang yang digunakan itu adalah dibuat terbalik seperti ini. Jadi itu tidak menutup kemungkinan ya. Di sini jenis buahnya. Saya akan kasih tanda jenis buah JB aja ya. Di sini penjualannya dalam kurung kilogram. Tidak menutup kemungkinan juga dia itu akan seperti ini. Nah, bentuknya dia terbalik. Ya, jadi sebenarnya untuk diagram batang ini bebas ya. Mau dibuat apa, yang penting bentuknya seperti ini. Oke. Kemudian kita akan menyajikan suatu data yang di atas tadi. Kita hanya menggunakan satu data di sini menggunakan diagram garis. Sebenarnya diagram batang dan diagram garis itu sebenarnya tidak memiliki perbedaan yang jauh. Hanya saja pada diagram garis dia itu tidak berbentuk seperti ini. Tidak akan seperti ini. Jadi pada diagram garis itu hanya terbentuk titik ya. Kemudian dari titik-titik itu akan dibuat garis. Jadi contohnya seperti ini. Kita tadi menggunakan salak, apel, jeruk, dan pepaya. Kemudian di sini tadi ya. Di sini tadi 15 ya. Kemudian di sini 13, 12, dan 9. Jadi kalau untuk diagram garis, dia itu berupa titik. Salak tadi 15 ya. Kemudian apel tadi 13, jeruk tadi 9, kemudian pepaya itu 12. Jadi dia itu garis titik-titik dari garis ini akan mengarah ke sini. Tuh.
Sama seperti kita membuat grafik. Kemudian ditariklah suatu garis lurus dari sini ya. Nah, seperti ini. Jadi perbedaannya hanya seperti ini saja. Perbedaannya tinggal dibuang saja kotak-kotak yang tadi pada diagram batang. Nah, kemudian kita akan masuk ke diagram lingkaran. Untuk diagram lingkaran itu suatu data yang disajikan dalam bentuk lingkaran. Pernah kan kalian melihat data seperti ini? Misalnya seperti ini ya. Biasanya kita menggunakan warna ya atau persen. Nah, seperti ini ya bentuknya. Kadang diagram lingkaran itu seperti ini. Kemudian di dalam suatu diagram lingkaran ini biasanya orang menulisnya di sini misalnya 25%. Kemudian di sini 5% misalnya. Misalnya di sini 70%. Diagram lingkaran ini totalnya adalah 100%. Ada beberapa tahap yang digunakan untuk membuat suatu diagram lingkaran. Yang pertama, langkah-langkahnya ya. Langkah-langkah yang pertama itu menghitung besar sudut. Hitung besar sudut pusat ya. Menghitung besar sudut pusat atau presentase juring lingkaran setiap kategori data. Dengan rumus jumlah diketahui dibagi jumlah total dikali 100%. Jadi sudutnya ini ya, sudut masing-masing data itu dihitung. Sehingga nanti penjumlahan dari data-data itu akan menghasilkan 100% kayak tadi ya. Jadi 25 tambah 5 70, kemudian 25 tambah 5 30, kemudian ditambah dengan 70. Jadi hasilnya adalah suatu lingkaran yang 360 derajat ini menjadi menjadi 100%. Kalau diminta dalam bentuk persen. Kemudian bagaimana kalau dia diminta dalam bentuk sudut? Jadi yang atas tadi ini diminta dalam bentuk persen. Kalau di bawahnya berbentuk sudut. Sama ya, caranya sama, rumusnya hanya saja di bagian perkaliannya dia dengan sudut 360 derajat. Sekali lagi jumlah diketahui dibagi jumlah total ya, jumlah semua dikali 360 derajat. Kemudian bagaimana kalau misalnya kita mau menghitung dari diagram yang di atas tadi? Kita harus memiliki data yang pertama tadi.
salaknya ada berapa, kemudian apelnya ada berapa. Ya. Salak tadi jumlahnya berapa? 15. Apel 13. Jeruknya 11. Pepaya 12. Kemudian pisang 9. Sehingga total data dari semua ini adalah 60 kg. Oke, sekarang tugas kalian buatlah diagram lingkaran dari data ini. Ya. Buat diagram lingkarannya itu yang pertama menggunakan persen, yang kedua menggunakan sudut. Pengumpulan tugas itu melalui link ya yang akan disampaikan di grup Kaizala. Untuk panduannya nanti akan diinformasikan di grup Kaizala. Sekian materi hari ini.